Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Jokrotul Aini, absen 06 NIM 230305501087 dari kelas E. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah epidemiologi gizi, saya akan menjelaskan materi terkait konsep dasar timbulnya penyakit, terkhususnya yaitu roda. Selanjutnya, ada daftar isi yang akan saya jelaskan nantinya. Yang pertama ada definisi penyebab, yang kedua teori terjadinya penyakit, yang ketiga model roda, yang keempat model kausalitas roda, dan yang terakhir ada contoh. Selanjutnya kita masuk ke definisi penyebab. Ada banyak definisi dari penyebab, berikut beberapa di antaranya. Ahli epidemiologi modern membuat definisi sebab sebagai suatu peristiwa, kondisi, atau karakteristik atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut yang memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan suatu kejadian penyakit. Penyebab dari suatu penyakit merupakan sebuah peristiwa, event, kondisi, karakteristik, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut yang memainkan sebuah peranan yang amat penting dalam menghasilkan penyakit. Menurut American Heritage Dictionary, suatu sebab akan menghasilkan efek, hasil atau akibat, atau suatu peristiwa atau kondisi yang bertanggung jawab untuk sebuah aksi atau hasil. Sebab merupakan alasan. Contohnya yaitu alasan kecelakaan mobil, yaitu karena kondisi jalanan licin. Selanjutnya ada teori terjadinya penyakit. Suatu penyakit timbul karena akibat beroperasinya berbagai faktor, baik dari agent, host, dan lingkungan. Dulu dikenal pendapat bahwa penyakit terjadi karena penyebab tunggal. Dengan perkembangnya penyakit, maka pendapat ini tidak bisa diterima. Makin dewasa, ini berkembang pendapat bahwa penyakit terjadi dikarenakan ada penyebab yang majemuk. Di dalam usaha para ahli untuk mengumpulkan pengetahuan mengenai timbulnya penyakit, mereka telah membuat model-model timbulnya penyakit, dan atas dasar model-model tersebut dilakukan eksperimen terkendali untuk menguji sampai di mana kebenaran dari model-model tersebut. Ada 3 model. Yang pertama ada segitiga epidemiologi, yang kedua jaring-jaring sebab akibat, dan yang terakhir ada roda. Nah, sesuai dengan judul di awal, di Zoom kali ini, penjelasan kali ini yang akan saya jelaskan yaitu roda. Model roda yang menggambarkan hubungan interaktif antara manusia dan lingkungan yang terdiri dari manusia dengan substansi genetik sebagai inti dikelilingi oleh gaya hidup individu, kultur atau budaya, dan lingkungan biologis, sosial, dan fisik. Ukuran komponen roda bersifat relatif, sangat tergantung pada masalah spesifik penyakit yang dialami oleh seseorang. Pada model ini, diperlukan identifikasi atas faktor yang mempunyai peran dalam menyebabkan penyakit dengan lebih mementingkan interaksi manusia dan lingkungan daripada faktor agent. Model roda ini digambarkan oleh Mosner dan Kramer di tahun 1985 sebagai interaksi manusia dengan lingkungan yang digambarkan berbentuk roda. Pada model ini diperlukan identifikasi atas faktor yang mempunyai peran dalam menyebabkan penyakit dengan lebih mementingkan interaksi manusia dan lingkungan daripada faktor agent. Nah, ini dia gambarnya. Inti dari roda adalah substansi genetik yang berinteraksi dengan komponen lingkungan biologi, fisik, dan sosial, termasuk gaya hidup individu, budaya, atau kultur. Besarnya masalah kesehatan atau penyakit yang diderita seseorang mempengaruhi ukuran roda, sehingga ukuran roda besarnya relatif. Lingkungan berperan dalam menentukan jenis penyakit. Misalnya, pada penyakit stres lebih besar peranan lingkungan sosial, penyakit demam berdarah lebih berperan lingkungan biologi, dan penyakit keturunan lebih berperan faktor genetik. Selanjutnya ada model kausalitas roda. Ini gambarnya. Untuk penjelasannya,
Dari segi epidemiologi, penyakit merupakan suatu kondisi yang dipengaruhi berbagai faktor, bukan hanya disebabkan adanya gangguan biologis, tetapi faktor lain juga mempengaruhi seperti lingkungan fisik dan sosial. Dalam memberantas penyakit, kita harus melihat terjadinya penyakit sebagai suatu proses yang kompleks, sehingga kita dapat menangani secara komprehensif. Tetapi pengetahuan yang lengkap tentang proses terjadinya penyakit bukan usaha yang terpenting dalam pemberantasan penyakit, melainkan kita dapat merubah aspek-aspek tertentu dari interaksi manusia dengan lingkungan untuk mencegah terjadinya penyakit tanpa harus melakukan intervensi langsung terhadap agen. Selanjutnya ada contoh. Yang pertama ada peranan lingkungan sosial lebih besar dari lingkungan lainnya pada stres mental. Yang kedua ada peranan lingkungan biologis lebih besar dari yang lainnya pada penyakit yang penularannya melalui vektor. Terus yang ketiga ada peranan inti genetik lebih besar dari lingkungan lainnya pada penyakit keturunan. Di kasus ini yang saya dapat ada kasus penyakit demam berdarah. Yang pertama, lingkungan biologi. Agennya itu virus DNA yang ditularkan. Virus yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Terus yang kedua ada reservoir, nyamuk yang terinfeksi. Yang terakhir ada vektor, nyamuk Aedes aegypti yang menggigit manusia dan menularkan virus. Terus yang kedua ada lingkungan fisik. Pertama itu karena curah hujan. Tingginya curah hujan dapat menyebabkan genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Kedua ada suhu, suhu yang hangat mendukung perkembangbiakan nyamuk. Terus yang ketiga ada lingkungan sosial. Pertama kebersihan lingkungan. Karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan seperti membuang sampah sembarangan yang dapat menjadi tempat perkembangbiaknya nyamuk. Terus yang kedua ada ekonomi. Karena ekonomi, daerah dengan tingkat ekonomi rendah mungkin memiliki akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan dan program pencegahan penyakit. Baik, itu saja penjelasan dari saya terkait materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.